Halo sahabat tani, berjumpa lagi di channel Gitu Solution. Kali ini saya akan membahas tanaman padi jenis hibrida, itu bintang Asia 18 bintang Asia BCA 18 F1 ya. Ini produsen dari bintang Asia, varietasnya BCA 18 F1. Padi ini pada kemasan label usianya itu 115 hari. Bentuk bulirnya, gabahnya itu lonjong tapi sedikit kecil. Ini bentuk bulirnya itu dia agak kecil tapi panjang ya, bukan bulat. Karakternya yang pertama dari batangnya sebenarnya cukup besar, cuman kalau dibanding mapan 05 ini lebih kecil ya batangnya. Nah itu ini padinya. Ini kemarin saya tanam di luas lahan sekitar 4000 meter. 4000 meter. Habis benih sekitar 1,5 kilo ya, 1,5 kilo karena tanamnya satu-satu ya, per lubang itu satu batang. Untuk anakannya sendiri cukup banyak sebenarnya ya. Ini anakannya cukup banyak. Ini saya tanam satu aja bisa sekitar 30 batang ya jadinya yang jadi ini. Coba saya hitung dulu ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6. Nah itu 26, sekitar 26 sampai 30 lebih ada. Kalau di rawa bisa banyak ya. Ini kan lahan darat atau dulu bekasnya ladang kebun, ini dijadikan sawah, tanam padi. Jadi tentu kondisinya akan sangat berbeda jika di lahan persawahan yang murni untuk sawah ya, asli rawa gitu. Jadi anakannya akan lebih banyak. Kekurangannya ini saya review jujur aja ya, daripada nanti kawan-kawan sudah tanam kecewa dan gimana. Saya review kekurangannya ya. Yang pertama, batangnya itu tidak mau mekar ya, dia itu kuncup. Nah ini dia nguncup ini kan, emang anakannya banyak tapi dia nggak mau mekar. Walaupun ini ditanam agak jarang, ini kan hitungannya udah di pinggir galang ya. Harusnya kalau di pinggir galang itu kan dia mau mekar, ini enggak. Walaupun ada yang sendiri gitu satu rumpun juga nggak mau mekar. Itu ya kekurangannya ya. Kenapa itu saya bilang kekurangan? Karena kalau posisi begini nih, ini kan daunnya banyak ya, daunnya lebar-lebar, anakannya banyak, tapi dia menguncup seperti ini, itu akan membuat hama, terutama wereng ya, itu akan sangat menyukai tempat seperti ini ya. Jadi
batangnya di dalam ini kan akan terlindungi ya. Nah ini karena dia menguncup begini kan, jadi sarang werang ini bahaya. Orang akan sangat suka di tempat-tempat begini nih, dia tertutup rimbun begini kan, nggak mau mekar dia. Nah itu kekurangan yang pertama. Yang kedua adalah bijinya yang cenderung lebih kecil dibanding dengan varietas padi lain ya. Dia itu lebih kecil, bulirnya lebih kecil, daripada varietas sejenis Inpari. Bahkan dibanding Mapan 05 ini sedikit lebih ramping sedikit ketimbang Mapan 05. Tapi itu akan membuat tengkulak atau pembeli gabahnya akan kurang suka. Bisa jadi nanti akan tidak laku, atau mungkin nanti harga gabahnya bisa dikurangi karena kurang diminati oleh bos ya, bos penggiling padi ataupun pengepul padi. Nah ini itu kekurangan yang kedua. Yang ketiga adalah umurnya yang di atas rata-rata padi panjang sejenis Ciherang, Inpari. Nah ini kan malainya pendek, saya bilang malainya pendek, nggak terlalu panjang. Seharusnya kalau umur padi panjang, umur padi yang lama di atas 100 hari itu biasanya memiliki karakter anakan banyak. Terus setidaknya kalau malainya tidak panjang itu bulirnya dapat, sedangkan ini enggak. Mungkin umurnya dia bisa sampai 115 hari karena ngejar pada saat masa vegetatif ya, atau masa pertumbuhan. Dia lebih lama di masa itu ya, pertumbuhan atau masa vegetatif, karena makanya dia anakannya jadi banyak seperti ini. Berbeda dengan jenis Inpari 32 atau Ciherang dan sejenisnya, itu masa vegetatif atau masa pertumbuhannya itu sangat sebentar, jadi anakannya nggak banyak ya. Kalau ini masa vegetatifnya hampir sampai 40 hari dia masih bisa keluar anakan ya. Kalau padi Ciherang, Inpari 30 hari itu udah nggak mau keluar anak lagi, udah mentok. Jadi masih bisa. Nah, itu kekurangannya ya. Lalu kelebihannya saya akan jelaskan. Kelebihan yang pertama adalah yaitu karena dia anakannya banyak. Kedua, maaf saya tambahkan, karena anakannya banyak jadi mengurangi ya, dapat mengurangi bibit. Jadi kita hanya perlu sedikit bibit untuk menanam padi ini ya. Jadi satu lubang begini, satu rimbun begini, kita nggak perlu tanam 3 sampai 5 batang ya. Kita cukup 1 batang saja itu sudah cukup. Anakannya akan begini, di atas 20 lah kalau standarnya dia itu 25 sampai 30 sekian. Nah itu kelebihannya ya. Jadi kita bawa bibit ke sawah, jabut bibitnya itu kan sedikit ya. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, ini dia tahan terhadap jamur saat cuaca ekstrim seperti musim ini. Kemarin saya saat masa pertumbuhan saya tanam padi ini ya, dibandingkan dengan ini jenis Inpari 32 itu sangat berbeda. Inpari 32 saat masa pertumbuhan yang kemarin ini ya, pada saat tanam ini tetangga saya tanam Inpari 32 itu terserang
jamur yang sangat parah ya. Sedangkan padi ini tidak. Padi ini jenis padi ini sangat kuat terhadap serangan jamur ya. Kalau dilihat dari bentuknya, daunnya ini emang kuat terhadap jamur, tetapi mungkin rawan terhadap kawar daun bakteri atau kresek pada saat masa generatif. Nah ini seperti mapan 05 itu dia memang kuat atau tahan terhadap serangan jamur pada saat masa vegetatif ya, atau masa pertumbuhan. Saat kecil itu dia kuat terhadap serangan jamur, tetapi kemungkinan ini juga seperti mapan 05 akan sangat rentan terhadap serangan hawar daun bakteri atau kresek pada saat masa generatif ya. Saat masa begini inilah, saat sudah begini biasanya dia daun benderannya ini kalau mapan 05 itu akan mulai mengering dari pinggir itu. Nah kalau ini saya belum tahu, kemungkinan kebanyakan padi hibrida terjadi hal seperti itu ya, kuat jamur tapi pada saat masa generatifnya nggak kuat serangan bakteri, hawar daun bakteri itu ya. Kelebihannya yang kedua itu tahan jamur. Yang ketiga adalah ini ya, hasilnya dia berpotensi itu hasilnya lebih banyak daripada yang lain karena anakannya ini banyak, rimbun ya. Kemarin tetangga sempat tanam itu katanya bobotnya itu lumayan ya, berbeda dengan mapan 05 walaupun karakternya mirip-mirip tetapi beda. Ini mapan 05 itu justru ringan bobotnya, kalau ini bobotnya lumayan. Dari pengalaman teman saya yang sudah tanam, bobotnya berbeda, jadi ini lebih bobot dari mapan 05. Nanti kan itu akan sangat membuat petani merasa diuntungkan dengan bobot yang cukup maksimal. Ini saya lihat padinya hitam-hitam begini ya teman-teman, lihat saja bulirnya itu hitam-hitam, itu karena terjadi serangan walang sangit yang cukup ekstrim ya. Ini kan udah lewat, kemarin udah saya spray sampai 2 kali ini. Sedangkan di sawah, di rawa itu sekarang masih sangat terjadi serangannya itu sangat banyak ya. Untuk walang sangit di daerah saya sekarang sangat banyak. Nah ini, tapi ini sudah dikendalikan, cuma karena serangannya yang cukup ekstrim menurut saya. Tumben saya seumur hidup nyawa beberapa tahun ini baru pertama kali melihat walang sangit yang begitu banyak pada lahan pertanian. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada ya, tapi 1-2. Kalau yang sekarang ini sangat banyak, tapi saya nggak ada video saat walang sangitnya masih hidup. Sekarang ini kan sudah saya semprot pakai insektisida pastak. Kalau inseknya untuk mengatasi walang sangit sih banyak ya. Nanti rekan-rekan petani sekalian kalau mau saya buatkan video untuk mengatasi walang sangit, beberapa produknya nanti akan saya buatkan videonya. Nah ini ada contoh sampel padi mapan yang saya tanam ya. Ini karena kemarin saya takut kurang bibit, saya sebar mapan 05, tetapi ini yang udah turunan, bukan asli kemasan. Nah lihatlah perbedaannya. Sebagai contoh ini adalah contoh padi mapan 05. Dilihat saja dari batangnya jauh lebih besar dan mekar, dia tidak ada mekar gitu kan. Nah ini orang gimana mau ngumpat kalau udah begini, pasti akan sangat tidak disukai oleh orang karena terbuka begini. Terus batangnya besar dan kokoh seperti ini, berbeda dengan yang tadi ya, bintang Asia.
Ini mapan. Mapan sebenarnya anakannya jauh lebih banyak ya. Bulirnya dia lebih besar sedikit ketimbang bintang Asia dan lebih panjang malahnya sedikit ketimbang bintang Asia. Cuma karena kemarin mapan itu nggak ada, makanya saya tanam jenis padi bintang Asia ini. Cuma sekarang parah lur di sini serangan tikusnya. Sedih ya lur, karena pada saat masa pertumbuhan umur padi 1 bulan itu padi saya senang sekali lihatnya. Tapi sekarang setiap petak tengahnya berlubang. Ini yang paling parah di depan, satu petak tinggal keliling, sisanya pinggirnya aja nih. Ini habis nih, tinggal pinggir-pinggirnya aja. Nih bolong, di sana juga bolong. Setiap petak bolong nih, karena tikus sudah pasang umpan tapi nggak ada habisnya yang namanya tikus. Oke lur, sampai berjumpa di lain waktu dan video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya lur ya, biar saya semangat konten. Like, subscribe, share video ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.